Assalamualaikum teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga hari kamu indah dan bahagia. Sebelum itu jangan lupa support Mimin dengan subscribe channel Mimin ya. Selamat menonton. Lingxia Tianzun dengan hormat berkata, bawahan mematuhi perintah, dan kemudian mereka akan mengirim seseorang untuk memerintahkan Kaisar Jiutian untuk mengatur makam Dewa Abadi sebagai tempat terlarang tempat. Ya, Changsun Xuanqi berkata sedikit, dan berkata, lebih baik mengirim beberapa dewa untuk menjaga makam para dewa abadi. Ingat, tidak ada yang salah. Bawahan mengerti. Lingxia Tianzun membungkuk. Pada saat ini, Tan Yun, Li Xiyin, dan Ouyang Qianqian, yang telah keluar dari aula VIP, benar-benar mendengar kata-kata Chaos Supreme di aula. Ternyata mereka akan memindahkan istriku Yuyan dari Abyss of Soul Eater ke Tomb of the Eternal Gods. Tan Yun berpikir dalam hati, apa peti mati kuno di makam Dewa Abadi yang dikatakan Changsun Xuanqi? Apa rahasianya di dalam? Mengapa itu memancarkan nafas kehidupan yang kuat? Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Lingxia Tianzun dengan hormat mengirim Changsun Xuanqi dan si Yuan Zizun keluar dari aula. Li Xiyin, Tan Yun, dan Ouyang Qianqian dengan hormat berkata, para junior telah melihat Tuan Si Yuan, Tuan Kekacauan. Changsun Xuanqi sedikit mengangguk ke arah ketiga Tan Yun, lalu kembali menatap Lingxia Tianzun dan berkata, Lingxia, kamu tidak harus memberikannya. Itu Tuan tertinggi. Ketika Lingxia Tianzun menjawab, Changsun Xuanqi dan si Yuan Supreme pergi berdampingan. Tan Yun menghadap Lingxia Tianzun, dan membungkuk dan berkata, Magang Jingyun, saya telah melihat guru. Ya, Lingxia Tianzun memuji matanya dan berkata, Yuner, kultivasimu telah meningkat dengan baik, dan kamu sekarang adalah orang suci kelas 3. Terima kasih atas pujiannya, guru. Tan Yun masih membungkuk. Yuner, katakan padaku sebagai guru, seberapa kuat kamu sekarang untuk melompati tantangan? Lingxia Tianzun bertanya. Tan Yun berkata, terima kasih kepada guru, saya tidak takut dengan Saint King kelas 3 sekarang. Sangat bagus. Setelah Lingxia Tianzun memujinya, dia memandang Ouyang Qianqian dan bertanya, apakah kamu? Tan Yun menjawab, kembalilah ke guru, dia adalah tunangan Tuer, Ouyang Qianqian. Ya, Lingxia Tianzun mengangguk, lalu berkata, Qianqian, kamu harus mundur dulu. Aku akan berbicara dengan Xiyin dan Yuner tentang sesuatu. Yuner, Xiyin, masuk. Setelah Lingxia Tianzun meninggalkan kalimat, dia melangkah ke aula VIP. Tan Yun dan Li Xiyin menanggapi dan mengikuti. Setelah memasuki aula utama, Lingxia Tianzun menjentikkan lengan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Aku tidak tahu apa yang diperintahkan tuannya. Tanya Tan Yun. Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, Yuner, kamu harus tahu bahwa Xiyin, gadis ini, sangat menyukaimu. Sebagai seorang guru, saya ingin mendengar apa yang Anda katakan hari ini. Bagaimana pendapat Anda tentang Xiyin? Ibu, Li Xiyin tidak menyangka ibunya akan membicarakan masalah ini, dan rasa malu putrinya langsung muncul di wajahnya yang tenggelam. Lingxia Tianzun berkata, Putri, tidak ada yang perlu disembunyikan tentang perasaan. Jika Anda menyukainya, Anda menyukainya, dan jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak menyukainya. Meskipun kamu tidak mengatakan apa-apa, aku sangat sedih selama ini, melihatmu merindukan Yuner siang dan malam. Jadi, ibu hari ini terserah kamu dan bertanya pada Yuner. Setelah mendengarkan, Li Xiyin mengerutkan bibir Zunya, menundukkan kepala batu gioknya, dan detak jantungnya lebih keras daripada yang berani dia lihat pada Tan Yun. Pada saat ini, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan berkata, Yuner, jangan merasa tertekan. Sebagai seorang guru, kamu hanya ingin mendengarkan hatimu. Itu Tuan. Setelah Tan Yun menjawab, dia mengepalkan tinjunya ke Li Xiyin di sampingnya, Tuan, Xiyin Bingsue cerdas, berbakat, dan dia adalah kecantikan nomor 1 di alam Dewa Hongmeng, sempurna. Murid itu sudah memiliki 7 istri, dan dia tidak bisa berpura-pura menjadi wanita lain di dalam hatinya. Tuer percaya bahwa Xiyin akan menemukan pria 10 kali lebih baik daripada Tuer. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, air mata Li Xiyin menetes, berbalik dan menangis dan berlari keluar dari aula VIP. Tan Yun menemukan bahwa wajah Lingxia Tianzun tiba-tiba menjadi suram, dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, guru terbebas dari kemarahan. Murid baru saja mengucapkan kata-kata di dalam hatinya. Jika murid jelas tidak menyukai puisi,
Tetapi dia mengatakan cinta untuk menyenangkanmu. Ini adalah perasaan menipu Xin. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, dia diinterupsi oleh Lingxia Tianzun yang melambaikan tangannya. Yah, tak perlu dikatakan lagi, aku tidak menyalahkanmu karena menjadi seorang guru. Oh, Lingxia Tianzun bertanya setelah menghela nafas panjang, Yuner, urusan anak mudamu diabaikan oleh guru. Namun, kamu harus setuju untuk menjadi guru nanti dan memberimu kenyamanan pada puisi itu. Ini Tuan, kata Tan Yun. Lingxia Tianzun berkata, Yuner, apakah kamu punya yang lain? Kembali ke guru. Tan Yun berkata dengan jujur, Qian dulunya adalah orang dari kota Peritong Tian Hongmeng Nine Heavens Realm. Tuer ingin membuka pintu para dewa dan menemaninya kembali ke kampung halamannya. Mendengar ini, Lingxia Tianzun berkata, saya telah menjadi gurunya. Omong-omong, kamu akan membantu melakukan sesuatu untuk guru. Tan Yun berkata, Tuan, tolong beritahu saya. Lingxia Tianzun berkata, nanti, aku akan memberimu token untuk membuka gerbang para dewa untuk guru, dan kemudian membiarkan Dia Ken Fang dari mansion untuk guru menemanimu ke alam 9 surga Hongmeng. Dia Chon Fang akan membawamu ke kedalaman Soul Eater Abyss, mengambil peti mati, dan mengirimkannya ke makam dewa kuno. Nanti, guru akan mengirim para dewa untuk menjaga makam para dewa kuno. Saat itu, kamu bisa menemani Qian pulang setelah kamu menyerahkan peti mati raksasa itu kepada para dewa. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, para murid mematuhi perintah. Segera, Tan Yunjian mengerutkan kening, murid itu mendengar bahwa ada kekuatan mengerikan di jurang pemakan jiwa, dan kemudian bisakah murid itu masuk? Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, tentu saja, sekarang setelah Devouring Array telah diangkat, Anda dapat masuk tanpa cedera. Juga, Dia Ken Fang di Master's Mansion adalah mantan anjing jiwa Kaisar Abadi 9 Surga. Dia sangat akrab dengan jurang pemakan jiwa dan makam dewa kuno. Kamu hanya perlu mengikutinya. Dan Yuner, mungkin ada sisa-sisa bawahan Hongmeng Supreme di alam 9 surga Hongmeng. Kamu harus melindungi peti mati raksasa dan mengirimkannya ke makam dewa kuno. Selain itu, peti mati raksasa telah diatur ulang oleh Maha Chaos Master. Anda tidak boleh mencoba membukanya. Jika tidak, setelah pembatasan diaktifkan, apalagi Anda, bahkan jika Anda seorang guru, kemungkinan besar Anda akan melakukannya, mati. Tan Yun menganggukkan kepalanya dan berkata, murid itu mengerti. Ya, Lingxia Tianzun berkata, aku akan membiarkan Dia Ken Fang menunggumu di luar mansion. Pergi dan temani gadis Xin. Saat berbicara, Lingxia Tianzun membalik tangan kanannya, dan sebuah token biru muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Ini adalah token untuk membuka gerbang alam Dewa Hongmeng. Ambillah. Murid itu pensiun. Tan Yun menerima token itu, dan setelah memberikan tanggapan, dia mundur dari aula VIP, membunuh niat di dalam hatinya. Anjing kekaisaran, kamu binatang buas yang mengkhianati Xiao Qing, lihat aku kali ini bagaimana cara membersihkanmu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia tenang, Ouyang Qian berjalan ke arah Tan Yun selangkah demi selangkah dan berkata, apa yang terjadi? Saya melihat Li Xin menangis dan meninggalkan istana VIP dengan sangat sedih. Tan Yunjiang sendiri menolak masalah Li Xin, dan setelah memberitahu Ouyang Qian, dia meminta Qian untuk menunggu dirinya sendiri di luar rumah. Ouyang Qian berkata, Tan Yun, meskipun dia adalah putri musuhmu, aku dapat mengatakan bahwa dia sangat menyukaimu. Pergi dan hibur dia. Aku akan menunggumu di luar mansion. ... Setelah beberapa saat, Istana Hongmeng, Istana Musim Panas. Li Xin berdiri tegak di hutan Yeu tempat para dewa berlama-lama, air mata menetes, dan tatapannya yang patah hati sangat menyedihkan. Mengapa? Li Xin menangis dengan tangan di tangannya, mengapa aku mencintai seseorang yang telah jatuh cinta lebih lama lagi? Dari 3000 tahun, tapi tidak menyukaiku. Berdesir. Ada suara langkah kaki di belakangnya, dan Li Xin tiba-tiba menoleh ke belakang dan menemukan bahwa orang itu adalah Tan Yun. Dia bergegas ke pelukan Tan Yun, air mata keluhan datang dari matanya, dan kemudian, tinju siang mengepal erat dan memukul dada Tan Yun sambil menangis. Jing Yun, kau tahu. Selama 3000 tahun terakhir, betapa aku merindukanmu. Pada saat upacara ulang tahun saya, setelah mengetahui bahwa Anda memiliki 7 istri, saya sangat sedih, dan saya juga mencoba untuk melupakan Anda, tapi saya tidak bisa melakukannya.
Petik 2. Jing Yun, katakan padaku mengapa kamu tidak menyukaiku. Aku tidak peduli lagi berapa banyak wanita di sekitarmu. Mengapa kamu tidak menyukaiku? Apakah aku tidak pantas untukmu? Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan dengan lembut memegang bahu Li Xin dengan kedua tangan, dan menghibur, Xin, kamu sangat berbakat, dan kamu adalah kecantikan nomor 1 di alam Dewa Hongmeng kami, dan bahkan permata di telapak tanganku, Tuan. Tapi, tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Li Xin mengangkat kepalanya, menatap Tan Yun dengan air mata, dan menyela, Jing Yun, kamu tidak boleh berbohong padaku, jangan hanya menatapku dan tidak bergerak sedikitpun. Jika kamu seorang pria, jangan berbohong. Memilikinya, tentu saja ada. Keindahan Li Xin, siapapun akan tergerak olehnya. Tapi bagi Tan Yun, itu hanya detak jantung. Setelah Tan Yun terdiam beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, ya, saya akui bahwa saya sedikit tersentuh dengan Anda, tapi... Tidak tapi. Li Xin menyeka air mata dari sudut matanya dan menatap Tan Yun dengan keras kepala. Saya puas ketika Anda mengatakan bahwa Anda telah menggerakkan saya sedikit. Jing Yun, kamu tidak perlu buru-buru menolakku, kamu akan melihat hati orang dari waktu ke waktu. Aku, Li Xin, suatu hari akan membuatmu jatuh cinta padaku. Jing Yun, ingat, kamu adalah pria pertama Li Xin yang tergoda, dan terserah padamu untuk tidak menikahiku dalam hidupku. Setelah itu, Li Xin menangis dan berbalik dan berlari keluar hutan Zishan. Xin, pada saat ini, suara Tan Yunzi terdengar di benak Li Xin, tidak mungkin bagi kami. Saya harap Anda akan segera melupakan saya, jika tidak, saya akan menjadi bencana bagi Anda. Seperti yang Tan Yun katakan, dia tidak bisa bersama Li Xin, karena dia harus membunuh orang tua Li Xin. Mendengar ini, Li Xin berhenti dan tiba-tiba melihat ke belakang. Di bawah malam, air mata masih terlihat di matanya yang indah. Meskipun suaranya lembut, itu mengungkapkan ketegasan di hatinya, Jing Yun, bahkan jika itu adalah bencana, aku bersedia. Setelah itu, Li Xin berbalik dan menghilang ke pandangan Tan Yun. Melihat ke arah hilangnya Li Xin, Tan Yun mengerutkan kening, dan kemudian, secara bertahap membuka, dan berkata pada dirinya sendiri, saya telah mengatakan bahwa apa yang harus dia katakan adalah bagaimana dia memilih bisnisnya. Tan Yun, yang kesal, menghela nafas dalam-dalam, dan berjalan di luar mansion. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua yang tampak seperti anjing keluar dari istana Hongmeng. Orang ini adalah anjing imperius yang mengkhianati Fang Ziqing di masa lalu, dan juga mantan Kaisar 9 Surga. Anjing imperius menamakan dirinya Fang Tak Terkalahkan. Fang Tak Terkalahkan adalah Diaken Hongmeng Senfu hari ini. Setelah dia melangkah keluar dari mansion, dia menatap gadis cantik yang berhenti di puncak gunung Hongmeng, matanya tiba-tiba melebar, Ouyang Qianqian. Mendengar seseorang memanggil dirinya sendiri, Ouyang Qianqian melihat ke samping, dan ketika dia melihat Fang yang tak terkalahkan, alisnya sedikit berkerut dan berkata dengan ringan, siapa aku? Ternyata itu adalah mantan Kaisar Abadi 9 hari. Ouyang Qianqian, itu benar-benar kamu. Fang Unbeaten sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia naik ke langit dan langsung muncul di depan Ouyang Qianqian, berteriak, kamu belum mati. Beritahu Diaken, apa yang terjadi saat itu? Bukankah kamu menikahi putraku Fang Rulong? Pada upacara pernikahan, siapa yang membunuh putraku, membanjiri rumah abadi 9 surga, dan penguasa kota dari puluhan ribu surga? Katakan, menghadapi omelan Fang yang tak terkalahkan, ketika Ouyang Qianqian hendak berbicara, tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh datang dari mansion, Fang Laogu, apa yang kamu sebut anjing tunanganku? Mendengar ini, Fang Unbeaten tiba-tiba berbalik, tetapi melihat Tan Yun keluar dari mansion dengan ekspresi muram. Fang yang tak terkalahkan langsung tercengang. Bukankah Ouyang Qianqian adalah menantu perempuannya? Bagaimana Anda menjadi tunangan murid guru Tianzun? Terjebak, Tan Yun melangkah maju dan menamparkan wajah Fang yang tak terkalahkan dengan tamparan, dan menamparkan Fang tak terkalahkan, binatang Raja Suci kelas 3, dengan bintang yang menyilaukan. Aku bilang, beraninya kamu berteriak pada tunanganku, aku akan membunuhmu. Suara Tan Yun rendah. Ya, Fang Unbeaten berkata dengan gemetar, si kecil mengerti, si kecil mengerti. Setelah itu, Fang Unbeaten buru-buru membungkuk dan berkata, penjahat, diakon istana Dewa Hongmeng, tidak terkalahkan dan telah melihat Tuan Muda Jing. Ya,
Tan Yun mengangguk dan berkata, Anda dapat mengingat bahwa Qian meninggal tahun itu. Anak saya yang menyelamatkannya. Sekarang dia adalah tunangan saya. Jika Anda berani tidak menghormatinya, Anda menanggung risiko Anda sendiri. Penjahat itu mengerti. Fang tak terkalahkan merespons dengan tergesa-gesa. Ya, Tan Yun mengangguk, dan berkata dengan ringan, ayo pergi ke alam abadi 9 surga Hongmeng. Oke, Tuan Jing, silakan turun dengan bawahanmu. Fang Unbeaten mengangguk dan memeluk pinggangnya, dan terbang menuju Gunung Hongmeng. Tan Yun melihat punggung Fang yang tak terkalahkan, niat membunuh melintas di mata bintangnya, dan dia kembali normal. Dia memimpin Ouyang Qian, dan mengikuti. 1 jam kemudian, langit penuh bintang, dan bulan terbenam di langit. 3 Tan Yun, Qian, dan Fang tak terkalahkan terbang ke langit di luar aula duniawi di pusat kota Dewa Hongmeng. 9 prajurit dewa yang menjaga istana duniawi segera membungkuk dan berkata, saya telah melihat Tuan Jing, dan dia Ken Fang. Ya, Tan Yun sedikit mengangguk, memandang salah satu prajurit dan berkata, kamu pergi ke perbatasan kota militer Qingtian dan beritahu Raja Dewa Bai Cheng, biarkan dia memberitahu istriku, dan katakan aku baik-baik saja. Biarkan mereka tidak mengkhawatirkanku. Petik 2. Ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya akan kembali. Mendengar ini, prajurit dewa dengan hormat berkata, Tuan Muda Jing yang baik, Xiao mengerti. Setelah itu, 3 Tan Yun memasuki aula ruang waktu yang besar, dan mereka melihat 2 gerbang suci yang menjulang setinggi 30.000 kaki. 4 karakter, Alam Dewa Xiyuan, dan Alam Dewa Kekacauan, masing-masing diukir dengan naga, Fei Fengwu dan Phoenix. Jelas 2 gerbang surgawi ini mengarah ke Alam Dewa Xiyuan dan Kekacauan. Di dinding di sebelah kiri 2 gerbang surgawi, masih ada 11 gerbang surgawi besar. 11 gerbang surgawi mengarah ke 9 alam abadi Hongmeng, alam abadi Xiyuan, dan alam abadi Kekacauan. Tan Yun, yang memiliki token, akan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari 9 dewa Hongmeng mulai sekarang. Pada saat ini, Tan Yun mengorbankan token dan melayang di depannya. Saat sinar kekuatan ilahi ditembakkan ke token di antara jari-jarinya, 9 gerbang yang mengarah ke 9 dewa besar Hongmeng semuanya berdengung dan bergetar. Mulailah. Dalam pikiran Tan Yun, segera, gerbang surgawi yang mengarah ke alam abadi 9 surga Hongmeng dibuka. Tan Yun dan Ouyang Qian saling bertautan dengan jari mereka, dan setelah terbang ke gerbang, Fang mengikuti tanpa terkalahkan. Terowongan ruang dan waktu di dalam gerbang dewa yang menuju ke alam abadi 9 surga Hongmeng dibuka oleh Tan Yun ketika dia adalah Hongmeng tertinggi. Dia bisa membukanya bahkan tanpa tanda, tahun untuk melakukan perjalanan melalui susunan teleportasi untuk mencapai bagian luar istana 9 surga di alam 9 surga Hongmeng. Waktu berlalu, 1 tahun dan 5 bulan telah berlalu. Shen Bing menceritakan berita itu kepada Raja Dewa Bai Cheng, dan Raja Dewa Bai Cheng segera memberitahu Putri Shen Subing dari Shen Subing yang berada di elit kota tentara surgawi tentang keselamatan dan kesehatan Tan Yun. Shen Subing semua orang mendengar ini lega. 1 bulan lagi berlalu setelah pertarungan berubah menjadi bintang. Bagian atas Hongmeng Nine Heavens Immortal Realm adalah lautan bunga yang tak berujung, dengan ribuan bunga dan aroma tak terbatas. Di atas lautan bunga yang berlama-lama dalam keabadian, sebuah rumah besar berwarna putih yang tergantung dalam keterkejutan sangat menakjubkan. Ukuran mansion telah mencapai radius 30 juta sen. Rumah putih yang penuh dengan kesucian dan tanpa penodaan ini adalah rumah abadi 9 surga. Setelah Kaisar Abadi 9 surga Fang Rulong dan banyak penguasa kota dimusnahkan oleh Tan Yun, tulang-tulang rumah abadi 9 surga seperti gunung, dan kemakmurannya dihancurkan. Setelah ribuan tahun, Jiu Tianxian Mansion telah pulih seperti semula. Di bawah pemerintahan Kaisar Jiu Tianxian yang baru diangkat, pertumpahan darah di Jiu Tianxian Mansion ribuan tahun yang lalu telah memudar. Berdengung. Tiba-tiba, di langit di luar gerbang timur rumah abadi 9 surga, sebuah gerbang surgawi perlahan muncul dari langit tertiup angin. Puluhan ribu tentara abadi yang menjaga mansion segera merangkak ke tanah. Karena mereka tahu bahwa ketika pintu para dewa dibuka, para dewa akan datang. Dewa abadi yang berkepala akan segera mengeluarkan jimat peri transmisi suara, dan transmisi suara dengan hormat berkata, Tuan 9 surga Kaisar Abadi, gerbang para dewa telah dibuka, dan dalam beberapa saat, akan ada dewa yang datang. Di aula abadi dari rumah abadi Jiu Tian, seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahun,
dengan jentikan tubuh lamanya, terbang keluar dari aula dengan tergesa-gesa. Melalui susunan teleportasi, dia bergegas keluar Jiutian Immortal Mansion, diam-diam menunggu kedatangan Tuhan. Nama lelaki tua itu berkata, Dongyan adalah Kaisar Abadi 9 hari saat ini. Boom! Setelah gerbang para dewa terbuka perlahan, Tan Yun memimpin Ouyang Qianqian dan terbang dari gerbang para dewa ke gerbang timur Jiutian Xian Mansion. Setelah itu, Fang Undefeated terbang keluar dari gerbang alam dewa dan terbang di samping Tan Yun. Dongyan terkejut, tampak seperti neraka, menatap Ouyang Qianqian, berseru, Nona Ouyang, kamu tidak mati. Iya, Ouyang Qianqian menjawab. Segera setelah itu, Dongyan menatap Tan Yun, matanya melebar, dan menunjuk ke arah Tan Yun dan berkata, kamu adalah penjahat yang dicari di alam 9 surga ribuan tahun yang lalu. Bajingan, bagaimana kamu berbicara? Pada saat ini, Fang Unbeaten mengambil langkah tiba-tiba, menamparkan Dongyan dan jatuh dengan keras ke tanah. Fang tidak terkalahkan, jangan lakukan itu. Tan Yun berkata dengan ringan, menatap Dongyan dengan main-main, dan berkata sambil tersenyum, ya, saya adalah orang berdosa yang dicari di alam 9 surga, apa yang Anda inginkan? Dongyan bangkit dari tanah, berdiri di depan Fang tak terkalahkan, dan berkata dengan hormat, Kaisar Abadi Tua, Anda tidak tahu, dia membunuh banyak orang di alam 9 surga. Tanpa menunggu kata-kata Dongyan, kata-kata Fang Undefeated berikutnya membuat Dongyan menggigil ketakutan dan gemetaran. Tapi Jian Fang yang tak terkalahkan berteriak pada Dongyan, idiot. Apakah kamu tahu siapa dia? Sudah kubilang, dia adalah murid Lord Tianzun. Begitu dia mengatakan ini, Dongyan memucat ketakutan, pompa. Sambil menangis, dia berlutut di depan Tan Yun, dan dengan gemetar berkata, sampai jumpa di posisi yang rendah hati. Tanpa menunggu kata-kata Dongyan, suara acuh tak acuh Tan Yun muncul di benakku. Nama asliku Jing Yun, bukan Tan Yun, panggil aku Tuan Jing. Mendengar ini, Dongyan buru-buru berkata, ketuk Tuan Jing dalam posisi yang rendah hati. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, mari kita bebaskan Tuan Xie Jing. Setelah Dongyan berdiri dengan hormat, Ouyang Qianqian memandang Dongyan dan bertanya, bisakah City Lord's Mansion of Tongtian Immortal City masih ada? Dongyan dengan hormat berkata, saya belum menemukan tubuh ayahmu setelah si pembunuh mencuci rumah abadi 9 surga dengan darah. Oleh karena itu, posisi penguasa kota Tongtian Xiancheng akan disimpan oleh ayahmu. Ouyang Qianqian berkata, ayahku telah menjadi dewa sekarang, dan dia akan membiarkannya keluar sebagai penguasa kota abadi surgawi. Namun, Tuan kota yang baru diangkat tidak boleh tinggal di mansionku, dan harus membangun kembali mansion lain. Setelah mendengarkan, Dongyan berpikir bahwa Ouyang Qianqian adalah tunangan Tan Yun dan Tan Yun adalah murid Ling Xia Tianzun. Bagaimana dia bisa tidak setuju? Sejak saat itu, Dongyan menepuk dadanya untuk memastikan bahwa semuanya dilakukan sesuai dengan instruksi Ouyang Qianqian. Kemudian, Dongyan ingin mengundang Tan Yun untuk memasuki Jiutian Xian Mansion untuk keramahan yang baik, tetapi Tan Yun melambaikan tangannya dan menolak, putraku memiliki hal-hal penting, tidak nyaman untuk tinggal di sini. Setelah itu, Tan Yun melihat ke arah Fang Undefeated dan berkata, ayo pergi, pimpin jalan ke Soul Eater Abyss. Kecil mematuhi perintah. Setelah Fang menjawab tanpa terkalahkan, dia mengorbankan perahu ilahi tingkat 8 yang luar biasa, membawa Tan Yun dan Ouyang Qianqian, terbang ke langit dan menuju ke jurang pemakan jiwa, salah satu dari 2 tempat terlarang di alam 9 surga Hongmeng. Tempat terlarang lainnya secara alami adalah makam dewa kuno. Pertempuran berubah menjadi bintang, 1 bulan kemudian. Fang yang tak terkalahkan mendorong Senzu ke langit di atas jurang pemakan jiwa, dan para prajurit dan jenderal abadi yang menjaga jurang pemakan jiwa dalam perjalanan membungkuk setelah melihat Fang tak terkalahkan. Melihat ke bawah dari langit, pintu masuk ke Soul Eater Abyss seperti sepasang mata raksasa yang tertanam di tanah. Fang tak terkalahkan mengendarai Senzu, membawa Tan Yun dan 2 orang turun dari langit, setelah mengemudi ke jurang dewa pemakan jiwa, di jurang yang redup, melaju menuju kedalaman jurang. Waktu berlalu, 2 bulan kemudian, Senzu berlayar ke kedalaman Soul Eater Abyss. Tan Yun dengan jelas ingat bahwa ketika dia belum menjadi dewa, dia menemukan arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan di kedalaman Soul Devouring Abyss. Di gedung pencakar langit, saya menemukan mantan istri saya, Yuyan, subjek abadi.
Tuan Muda Jing ada di sini. Fang tak terkalahkan mengendarai Senzu dan terbang ke dalam jurang, tetapi dia melihat ratusan ribu tentara dan jenderal abadi menjaga peti mati kristal sepanjang 1.000.000 kaki dan benar-benar berdarah. Bawahan mengetuk Old Immortal Emperor Fang. Ratusan ribu tentara dan jenderal abadi, tak terkalahkan, bersujud satu demi satu, membuat suara keras. Ya, Fang Unbeaten mengangguk dan memandang semua orang, tidak ada apa-apa untukmu di sini. Tinggalkan jurang pemakan jiwa. Bawahan patuh. Setelah ratusan ribu tentara abadi menerima perintah mereka dengan hormat, mereka terbang menuju jurang maut. Setelah prajurit abadi dan jenderal abadi pergi, Tan Yun menatap peti mati kristal berwarna darah tanpa memamerkan wajahnya, melepaskan kesadaran ilahi, dan mulai melihat pola formasi terlarang yang diatur pada peti mati kristal berwarna darah oleh Chaos Supreme. Setelah beberapa saat, Tan Yun punya solusi. Yuyan, setelah beberapa saat, aku akan membawamu pergi dan menemukan cara untuk segera membangunkanmu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan dirinya untuk Senzu yang luar biasa, memanipulasi Senzu, dan menjadi raksasa lebih dari 1.000.000 kaki. Kemudian, kekuatan suci yang besar di tubuh Tan Yun melonjak keluar, mengembun dari kehampaan menjadi dua tangan raksasa-raksasa, mencengkeram sisi peti mati kristal merah dengan erat. Dalam guncangan bumi dan pegunungan, tangan raksasa-raksasa yang diubah oleh kekuatan ilahi mengangkat peti mati kristal darah dan meletakkannya dengan lembut di Senzu. Segera, Tan Yun menarik Ouyang Qian-Qian ke Senzu, dan menatap Fang di tanah di bawah. Tak terkalahkan dan berkata, naik dan kendalikan Senzu, dan pergi ke makam dewa kuno. Tuan Muda Jing yang baik. Setelah Fang yang tak terkalahkan menjawab, dia terbang ke Senzu dan mengendarai Senzu menuju jurang pemakan jiwa. Hanya dalam 4 hari, Senzu menggunakan jurang pemakan jiwa. Setelah itu, butuh 1 tahun 2 bulan lagi, dan Fang tak terkalahkan mengemudikan Senzu, tergantung di depan sebuah kota di antara pegunungan peri yang menjulang tinggi. Kota ini dikelilingi oleh parit besar. Di luar kota, ratusan ribu tentara dan jenderal abadi ditempatkan. Di kota yang dijaga ketat, ada makam kuno yang besar, makam para dewa kuno. Di Hongmeng Nine Heavens Realm, ada 2 tempat terlarang yang besar bagi para immortal, yaitu Soul Eater Abyss dan Tomb of the Eternal Gods. Seluruh alam abadi 9 surga diketahui oleh semua makhluk abadi, jurang pemakan jiwa dan makam dewa abadi tiba-tiba muncul lebih dari 30.000 tahun yang lalu, tetapi tidak. Karena Soul Eater Abyss diciptakan oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Setelah arai kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan diatur di dalam, itu akan menelan darah dan jiwa para abadi yang telah memasuki jurang maut untuk mengalami dan membangunkan Yuyan di peti mati kristal merah. Tapi makam para dewa zaman itu nyata, itu adalah keajaiban yang tersisa dari runtuhnya alam semesta terakhir sebelum runtuhnya alam semesta. Makam dewa abadi seperti istana bawah tanah yang sangat besar, seluas 360 juta sen, yang cukup luas. Fang yang tak terkalahkan memandang jenderal peri yang menjaga makam para dewa zaman, dan memerintahkan, buka gerbang kota. Bawahan patuh. Setelah peri membuka gerbang kota, Fang tak terkalahkan mendorong Senzu ke gerbang kota. Apa yang menarik perhatian Tan Yun adalah pintu masuk besar ke makam kuno. Segera, Fang tak terkalahkan mengendarai Senzu, perlahan-lahan terbang ke pintu masuk yang seperti jurang, dan memasuki istana bawah tanah ketika memperdalam 1000 sen di pintu masuk angin badai. Setelah memasuki istana bawah tanah, mata Tan Yun disambut dengan kuburan, tanpa kata-kata di batu nisan. Setiap kuburan mencakup area seluas puluhan ribu kaki, yang cukup spektakuler. Fang yang tak terkalahkan mendorong Senzu menuju kedalaman istana bawah tanah, dan pada saat yang sama memperkenalkan Tan Yun dengan hormat, Tuan Muda Jing, peti mati dewa kuno berada di bagian terdalam dari makam para dewa kuno. Tidak ditemukan dahulu kala. Tujuan kami di sini adalah untuk menempatkan peti mati kristal berwarna darah yang berisi wanita raksasa di sebelah peti mati dewa kuno. Tuan Chaos Supreme berkata bahwa wanita raksasa itu adalah dewa alam semesta terakhir, dan aura kehidupan yang kaya yang menembus peti mati dewa kuno juga berasal dari alam semesta terakhir, dan itu pasti akan membuat wanita raksasa itu segera bangun. Ya, Tan Yun berkata dalam hati, pimpin jalan. Oke, setelah menjawab tak terkalahkan, Fang mengendarai Senzu, dan setelah terbang selama beberapa saat di makam besar para dewa abadi, dia akhirnya mencapai ujung makam para dewa abadi. Tiba-tiba, napas kehidupan putih susu yang kuat meresap dari kedalaman makam para dewa zaman.
Tan Yun melihat melalui nafas kehidupan, dan peti mati ilahi dengan panjang 13.000 kaki terlihat samar-samar. Dan nafas kehidupan yang kaya itu keluar dari peti mati ilahi. Setelah 3 napas, Fang tak terkalahkan mengemudikan Senzu dan terbang di samping peti mati dewa kuno dengan mantap. Setelah Fang tak terkalahkan menjarah Senzu, Tan Yun membubung dari Senzu. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang agung. Setelah kekuatan suci memadatkan sepasang gedung pencakar langit raksasa, dia mengangkat peti mati kristal berwarna darah di Senzu dan meletakkannya dengan hati-hati di sebelah peti mati dewa kuno. Tentu saja, itu berhasil untuk Yuyan. Pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat gumpalan nafas kehidupan berwarna putih susu, seolah mengalir perlahan ke dalam peti mati kristal berdarah. Tepat ketika Tan Yun diam-diam berpikir, wajah Fang yang tak terkalahkan dengan hormat berkata kepada Tan Yun, "Tuan Jing, kita bisa tinggal di sini selanjutnya." Setelah Tuan Tianzun mengirim para dewa untuk menjaga peti mati kristal berdarah, kita bisa pergi. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata dengan ringan, "Dea Chon Fang, saya bisa menonton di sini. Anda harus kembali ke alam Dewa Hongmeng terlebih dahulu, dan beritahu saya guru tentang bagaimana kami dengan aman mengantar peti mati kristal darah ke makam Dewa kuno." Oke, penjahat itu mendengarkan Tuan Jing semuanya. Setelah Fang Unbeaten mengangguk dan membungkukkan pinggangnya, dia terbang menuju pintu keluar makam Dewa kuno, mempersembahkan Senzu. Tan Yun melihat punggung Fang yang tak terkalahkan, dan bayangan burung pemangsa muncul di pupil bintangnya. Dia berbicara kepada Jing Lu di menara Lingqiao. "Xiao Lu, Fang Undefeated dulunya adalah anjing ilahi Fang Ziqing, tapi dia mengkhianati Xiao Qing, mencakar wajah Xiao Qing, merusak wajah Xiao Qing, dan hanya dengan darah Fang yang tak terkalahkan dia bisa mengembalikan penampilan Xiao Qing. Fang Unbeaten hanyalah Saint King Beast kelas 3, jauh dari lawanmu, dan aku akan memberimu tugas selanjutnya. Nanti, saya akan memberi Anda tas binatang roh, Anda mengambil tas binatang roh, kejar yang teratas dan tidak terkalahkan, setelah ditangkap hidup-hidup, masukkan ke dalam kantong binatang roh. Ingat untuk tidak membunuhnya. Aku akan membawanya kembali ke kota militer King Tian dan menyerahkannya kepada Xiao Qing." Segera, suara Jinglu terngiang di benak Tan Yun, "Kakak yang baik. Ingat, jangan biarkan siapapun mengetahui bahwa kamu tidak terkalahkan ketika kamu menangkap pesta. Bagaimanapun, dia adalah diaken istana surgawi Hongmeng dan orang terpercaya dari Lingxia Tianzun." Setelah itu, Tan Yun mengorbankan tas binatang roh dari ring dan melayang di depannya. Detik berikutnya, Jinglu berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan terbang keluar dari menara tinggi di telinga Tan Yun, mengambil roh di tangan Tan Yun. Setelah tas hewan itu dibawa pergi, dengan cepat menghilang dari pandangan Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dengan kecepatan terbang Jinglu, ketika dia terbang keluar dari makam Dewa kuno, para prajurit abadi yang menjaga gerbang kota tidak akan dapat menemukan mereka sama sekali. Selanjutnya, Tan Yun dan Ouyang Qianqian terbang dari Senzu dan berdiri di depan peti mati Dewa kuno. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Ouyang Qianqian berkata dalam transmisi suara, "Tan Yun, saudari Yuyan adalah mantan istrimu, kami tidak bisa membiarkannya berada di sini." "Ya," Tan Yun berkata, "saya dapat membuka pembatasan pada peti mati kristal merah, dan saya akan membawanya pergi. Tapi sebelum mengambilnya, aku ingin mencoba apakah aku bisa membuka peti mati Dewa kuno dan melihat apa yang ada di dalamnya." "Qianqian, kamu pergi menjaga pintu masuk makam para dewa zaman, jika ada yang masuk, segera beritahu aku melalui transmisi suara." "Oke." Setelah Ouyang Qianqian menjawab, dia terbang menuju makam Dewa Abadi. Ketika Ouyang Qianqian datang ke pintu keluar makam Dewa Abadi, dia berkata, "Oke, kamu bisa mulai." Mendengar ini, Tan Yun naik ke udara dan mulai terbang perlahan di sekitar peti mati Dewa kuno yang besar. Selama penerbangan, ia mulai mengamati garis berkelok-kelok di permukaan peti mati ilahi kuno. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan setelah 3 jam penuh, Tan Yunjian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, pola formasi terlarang ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Ini harus diatur oleh orang kuat terakhir sebelum alam semesta runtuh. Tan Yun tidak tahu untuk sementara waktu, tidak tahu cara membuka peti mati ilahi. Bingung, Tan Yun dengan tenang mulai mengamati dengan cermat. Setelah 2 jam, masih belum ada petunjuk. Untuk pertama kalinya, Tan Yun menghadapi pembatasan dan merasa tidak berdaya.
Rasakan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan melewati istana bawah tanah yang suram, menembus ke lantai 2 menara Lingqiao di telinga Tan Yun, dan berubah menjadi Jinglu dalam gaun emas. Jinglu berkata dalam transmisi suara, "Saudaraku, setelah Fang tidak terkalahkan, saya telah menangkapnya dan memasukkannya ke dalam tas binatang roh." "Ya," Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Xiao Lu, kamu dapat terus berlatih dalam retret. Aku akan memanggilmu ketika kamu membutuhkan." "Saudara yang baik." Setelah Jinglu menjawab, duduk bersila dan mulai berlatih retret. Dalam 3 hari berikutnya, Tan Yun menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba menyingkirkan pola terlarang di peti mati Dewa Kuno, tetapi setiap kali dia gagal. Tan Yun mengerutkan kening, "Saya adalah anggota Dewa Kuno abadi di alam semesta terakhir. Saya mahir di semua surga. Mengapa saya tidak bisa membuka formasi terlarang di peti mati Dewa Kuno ini? Mengapa?" Ketika Tan Yun bingung, dia tiba-tiba teringat suara Ouyang Qianqian. "Tan Yun, Lingxia Tianzun mengirim para Titan, dan ada puluhan ribu Titans dan para prajurit Titan terbang menuju makam Dewa Kuno. Diperkirakan akan tiba dalam waktu setengah jam. Kamu harus cepat." Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Saya tahu." Setelah itu, Tan Yun harus menyerah untuk sementara waktu mencoba membuka peti mati Dewa Kuno, bersiap untuk menyelamatkan Yu Yan dari peti mati kristal berdarah. Wow, Tan Yun naik ke langit dan melayang di atas peti mati kristal berwarna darah. Saat 10 jari dari kedua tangan menjentikkan dengan kecepatan yang sangat cepat, untaian Divine Power yang tak berujung melesat ke peti mati kristal berwarna darah dari antara 10 jari. 2 saat kemudian, 10 jari Tan Yun berhenti bergerak, dan dia berbisik, "Mulai." Tiba-tiba, pola terlarang yang padat di permukaan peti mati kristal berwarna darah, seolah-olah telah memberi kehidupan, mulai menggeliat, dan kemudian, tirai cahaya berwarna darah meledak di peti mati kristal berwarna darah. Ketika tirai cahaya berwarna darah menghilang, itu berarti pembatasan yang ditempatkan pada peti mati kristal berwarna darah oleh Chaos Supreme telah berhasil dicabut oleh Tan Yun. Setelah dibebaskan, Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan segera, tutup peti mati besar berwarna darah naik ke udara dan terbang dengan mantap ke tanah. Berdiri di udara, Tan Yun melihat ke bawah, tetapi melihat Yu Yan, yang berusia sekitar 28 tahun, tinggi dan cantik, dan tidak begitu cantik, terbaring di peti mati kristal berdarah tanpa jejak. Pada saat ini, menatap Yu Yan, Tan Yun patah hati. Di hadapannya, wajah Yu Yan yang menakjubkan penuh dengan rasa sakit. Sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan rasa sakit seperti apa yang diderita Yu Yan sebelum dia meninggal. "Yu Yan, tunggu, aku akan membawamu pergi, dan aku akan menghidupkanmu kembali mulai sekarang." Tan Yunro berkata, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk membawa Yu Yan pergi tanpa menyadarinya, dan itu adalah mengorbankan hati Hongmeng di kolam yang dalam, dan memasukkan Yu Yan ke dunia hati Hongmeng dan membiarkannya tinggal di dunia rumah Tan. Dan konsekuensi mengorbankan hati Hongmeng sangat berbahaya. Sebelum Tan Yun menjadi dewa, ketika dia berada di tempat terbengkalai dari 9 surga alam Hongmeng, dia merasakan bahwa ada kekuatan besar di dunia untuk melakukan teknik deduksi besar, mencari keberadaan hati Hongmeng. Sekarang setelah saya mengorbankan jantung harmoni, dan ada kemampuan hebat untuk melakukan teknik deduksi hebat, kemungkinan besar jantung harmoni akan berada di makam para dewa kuno. Aku tidak bisa mengatur sebanyak itu, selamatkan Yu Yan dulu. Setelah Tan Yundu mengambil keputusan, dengan lambaian ringan lengan kanannya, kekuatan supernatural keluar dari lengan kanannya, menutupi Yu Yan. Kemudian, kekuatan supernatural menyeret Yu Yan dan terbang keluar dari Scarlet Crystal Coffin dengan lembut, tergantung di depan Tan Yun. Hati Hongmeng, keluar. Setelah pikiran Tan Yun, hati Hongmeng yang tergantung di tengah kolam yang dalam tiba-tiba terbang keluar dari alisnya. Tan Yun buru-buru memanipulasi kekuatan sucinya, dan setelah Yu Yan menerima jantung Hongmeng, dia dengan cepat memindahkan jantung Hongmeng ke kolam yang dalam di tengah dahinya. Pada saat yang sama, alam Dewa Xiyuan, puncak gunung suci yang dipenuhi langit dan bumi, dengan salju tebal. Di puncak gunung suci, seorang gadis cantik duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya menunjukkan 3 titik kegembiraan dan 7 titik kesedihan, hati Hongmeng. Gadis itu bukan orang lain, tetapi putri Tan Yun dan Suan Yuanrou, Sue Ying Tianzun.
Alasan kegembiraan adalah bahwa di hati Sue Ying Tianzun, hati Hongmeng adalah peninggalan ayahnya, Hongmeng Supreme, dan dia harus mengambilnya kembali. Alasan saya sedih adalah karena saya memikirkan ayah saya, yang belum pernah bertemu dan meninggal secara tragis. Hah? Sue Ying Tianzun, yang melakukan teknik deduksi besar, mengangkat alisnya, dan menemukan bahwa persepsi hati Hongmeng menghilang. Dia berbisik dengan suara rendah, saat jantung Hongmeng muncul, saya merasa bahwa saya harus berada di dunia 9 surga Hongmeng. Sayang sekali hati Hongmeng telah dikorbankan untuk waktu yang terlalu singkat, dan saya tidak dapat menyimpulkan posisi yang tepat. Diam-diam di sini, ada sedikit kecemerlangan di mata indah Sue Ying Tianzun. Mungkin aku akan berada di alam abadi 9 surga Hongmeng. Jika aku menggunakan teknik deduksi hebat lagi, aku akan merasakan hati Hongmeng. Setelah mengambil keputusan, Sue Ying Tianzun berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung menghilang ke langit salju yang luas. Pada saat yang sama, Hongmeng Nine Heavens Immortal Realm, jauh di dalam makam para dewa kuno. Setelah Tan Yun membawa Yuyan ke jantung Hongmeng, dia duduk bersila dan bermeditasi. Setelah tiba di jantung Hongmeng, dia menginjak kehampaan dan berdiri tegak. Keluar Tan Mansion. Dengan peningkatan ranah Tan Yun, hati Hongmeng, benua Hongmeng yang berpusat di Tan Mansion, telah berkembang hingga radius 90 juta sen. Kekuatan 5 elemen menyatukan istana. Pada pemikiran Tan Yun, tiba-tiba, kekuatan 5 elemen emas, kayu, air, api, bumi, dan langit di atas benua Hongmeng melonjak, dan sebuah istana setinggi 100.000 meter terbentuk di sebelah Tan Mansion. Tan Yun memeluk Yuyan. Setelah memasuki istana, dia memanipulasi kekuatan 5 elemen untuk mengembun menjadi sofa 30.000 meter di istana, dan dengan lembut menempatkan Yuyan di sofa. Berdebar. Pada saat ini, detak jantung yang lemah dan tidak terdengar datang dari tubuh Yuyan. Mendengarkan detak jantung, Tan Yun berbisik, "Yuyan, tenanglah di sini. Mulai sekarang aku akan menemukan cara untuk membangunkanmu sesegera mungkin." Setelah itu, Tan Yun menarik diri dari meditasi, membuka matanya di kedalaman makam para dewa zaman, bangkit dan berbicara, "Qian-Qian, berapa lama para Titan akan ada di sana?" Ouyang Qian-Qian, yang menjaga pintu keluar makam dewa abadi, berkata, "Ada paling banyak 2 saat tersisa." Mendengar itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan suci melonjak keluar dari lengan kanannya, membungkus tutup peti kristal darah, dan setelah menutupi tutup peti pada peti kristal darah, larangan itu diaktifkan lagi. Tidak ada yang bisa melihat bahwa peti mati kristal merah telah dibuka. Kemudian, Tan Yun terus mengamati peti mati dewa kuno, mencoba membuka peti mati dewa kuno sebelum para Titan datang. Waktu berlalu setiap menit, dan segera setelah itu, Tan Yun masih tidak tahu. "Tan Yun, mereka datang." Pada saat ini, Tan Yun memikirkan suara Ouyang Qian-Qian. Pada saat dia tidak berdaya, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan diam-diam bertanya, "Dulu saya adalah dewa kuno yang abadi, bisakah darah saya diaktifkan?" Memegang gagasan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan pedang surgawi tertinggi yang dikaitkan dengan kuno keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Menusuk, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan setelah memotong telapak tangan kirinya, dia melayang ke langit, tergantung di langit di atas peti mati ilahi kuno, dan setetes darah tumpah dari telapak tangan kirinya ke peti mati ilahi. Ada pertunjukan. Tan Yun tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia menemukan bahwa darah perlahan memasuki peti mati dewa kekacauan. Segera Tan Yun kecewa lagi. Meskipun darah menembus ke tutup peti mati, tidak ada yang terjadi pada peti mati Tuhan. Darah tidak bisa, mungkinkah? Tan Yun tiba-tiba menyadari, apakah kamu ingin menggunakan darahku? Memikirkan hal ini, Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan membantingnya ke dadanya. Engah. Segera, esensi dan darah di jantung mengalir ke hulu, menyembur keluar dari mulut, dan tumpah ke peti mati ilahi kuno, dan semua esensi dan darah menyusup ke tutup peti mati dengan sangat cepat. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, peti mati ilahi kuno yang telah disegel dalam debu selama ribuan tahun mulai bergetar hebat. Selama gempa, tutup peti mati sepanjang 30.000 meter naik ke udara dan jatuh ke tanah. Saat tutup peti mati terbang, tiba-tiba, dengan napas kuno, menyebar dari peti mati dewa kuno, dan serangkaian tirai cahaya abu-abu kuno terpancar dari peti mati dewa kuno. Kemudian, tirai cahaya abu-abu kuno menghilang tak terlihat. Tan Yun melihat ke bawah dan tiba-tiba melebarkan matanya.
Ketika dia melihat pemandangan di dalam peti mati ilahi kuno, kesedihan meletus dari lubuk hatinya karena suatu alasan. Tanpa sadar, air mata mengaburkan pandangannya. Di depan mata Tan Yun, ada 4 hal di peti mati kuno setinggi 30.000 kaki. Yang pertama adalah kerangka manusia yang sangat besar. Melihat tulangnya, Tan Yun merasakan sakit yang samar di hatinya. Perasaan diam-diam semacam ini membuat Tan Yun yakin bahwa tulang manusia pasti ada hubungannya dengan dia. Hal kedua adalah baju besi besar. Melihat baju besi itu, Tan Yun merasakan perasaan yang akrab, tetapi tidak peduli apa yang dipikirkan Tan Yun, dia tidak dapat mengingatnya. Yang ketiga adalah batu nisan antik tanpa kata. Item keempat adalah slip giok. Dan nafas kehidupan yang kaya itu terpancar dari tulang. Tan Yun mengerutkan kening dan memberi isyarat. Slip batu giok di peti mati ilahi kuno naik ke langit dan membawanya ke tangan Tan Yun. Segera, Tan Yun melepaskan pengetahuan ilahinya dan memasuki slip batu giok, dan menemukan bahwa slip batu giok itu ditulis dengan padat dengan dewa-dewa kuno yang abadi. Tan Yun mulai menonton. Ketika dia melihat kalimat pertama, Tan Yun gemetar dan sedikit tercengang. Tapi lihat kalimat pertama yang mengatakan, "Wah, akhirnya aku menunggumu untuk ayah." Sayang. Apakah aku anak dari kerangka ini? Tan Yun, yang sedikit bingung, melihatnya dengan bingung. Saya melihat di slip batu giok. Ketika peti mati ilahi dibuka, sang ayah tahu bahwa itu adalah putra kesayanganku yang telah kembali dari reinkarnasi. Di dunia, hanya darah anakku yang dapat membuka peti mati leluhur ini. Sayang, anakku, ketika kamu membuka peti leluhur, ayahmu sudah meninggal. Jangan sedih, kamu harus menjadi pria yang jujur. Untuk Bapak, saya tahu bahwa Anda memiliki banyak kebingungan, dan ada terlalu banyak teka-teki. Anda akan bingung, dan pengalaman hidup Anda yang sebenarnya juga akan bingung. Mengapa Anda memahami surga dan semua keajaiban setelah reinkarnasi? Memberi tahu Anda, anakku, sebelum alam semesta runtuh, ada 2 dewa leluhur yang agung, yaitu dewa leluhur abadi dan dewa leluhur cucu. Dewa leluhur abadi bernama Tan Xiaotian, jadi dia adalah ayahnya. Dewa leluhur lainnya adalah Chang Sun Pengkun. Leluhur dan ayah dari cucu tertua selalu menjadi musuh dan musuh keluarga Tan kami. Ketika alam semesta akan runtuh, Anda adalah jenderal dewa kuno abadi kami, dan Anda mencintai dewa Ji Yuyan yang abadi. Ketika Anda mengaku padanya, dia ingin berjanji kepada Anda, tetapi orang tuanya jatuh ke tangan cucunya, cucu-cucunya mengancamnya, tidak mengizinkannya menikahimu, tetapi biarkan dia menikah. Untuk putranya Chang Sun Xuanfeng. Itulah sebabnya Yuyan, anak itu, menolakmu. Kamu meninggalkan ras dewa kuno abadi dalam kemarahan, tetapi ditangkap oleh cucu dewa leluhur. Leluhur cucu menggunakanmu untuk mengancammu sebagai seorang ayah, dan dia ingin bertarung sampai mati demi ayahnya. Saat itu, sang ayah baru saja terluka dalam pertempuran sengit dengan leluhur iblis besar. Suatu kali dia melawan leluhur cucu lagi, itu akan lebih beruntung. Tapi nak, kamu berada di tangan cucu tertua, bagaimana kamu bisa diabaikan untuk ayahmu? Jadi, kamu pergi berjuang untuk ayahmu. Tepat ketika kamu menghadapi dewa leluhur cucu tertua, nak, kamu memilih untuk bunuh diri agar tidak terlibat sebagai seorang ayah. Melihatmu mati, aku sangat marah pada ayahku dan memulai duel dengan dewa leluhur cucu. Pada akhirnya, tubuh dewa leluhur cucu dihancurkan oleh ayah, dan jiwanya terluka parah dan melarikan diri. Dan agar ayah jatuh, untuk sinar jiwa sisa ayah, bawa mayatmu bersama anak itu, kembali ke dewa kuno abadi, dan temukan Ji Yuyan. Yuyan putus asa ketika dia mengetahui kematianmu. Dia memegang mayatmu, dan di bawah kesaksian ayahnya, dia menikahimu dan menjadi istrimu. Tindakannya membuat Chang Sun Xuanfeng marah, jadi dia membunuh orang tua Yuyan. Sehari setelah Yuyan dan kamu menikah, dia meninggalkan sepucuk surat dan menabrak kota kuno Changsun sendirian, membunuh Chang Sun Xuanfeng, dan juga membunuh saudara perempuan Chang Sun Xuanfeng. Chang Sun Xuanqi, benar-benar membuat marah dewa cucu. Jiwa leluhur cucu lebih suka tertidur daripada membunuh Yuyan. Ketika saya pergi untuk ayah saya, dewa leluhur cucu tidak bisa ditemukan. Saya tidak tahu apakah itu kematian atau pelarian, tetapi Yuyan sudah mati. Untuk sisa jiwa ayah, dengan tubuh Yuyan, dia kembali ke dewa kuno abadi.
untuk membuatmu terlahir kembali sebagai seorang anak, untuk membuat Yuyan dibangkitkan, dan untuk membuatmu sepasang bebek Mandarin pahit lolos dari kehancuran alam semesta dan memperbarui bagian depan, menghabiskan hidup untuk ayah, dan membiarkan Yuyan mempertahankan hatinya. Petik 2. Waktu dan ruang independen dibuka dan Yuyan dimasukkan ke dalamnya, sehingga dia bisa lolos dari ledakan alam semesta. Anakku, kamu, untuk sisa jiwa ayah yang akan menghilang, secara pribadi membuka terowongan reinkarnasi untukmu, dan merencanakan waktu kelahiran kembalimu. Waktu kelahiran kembali ini terjadi 90.000 tahun setelah keruntuhan besar alam semesta. Di jalan reinkarnasi, untuk ayah, ingatan tentang seluruh kehidupan yang dipelajari disegel dalam pikiranmu. Aku harap setelah kamu dilahirkan kembali, kamu dapat bertahan hidup tanpa diliputi oleh keterampilan. Ketika Tan Yun melihat ini, air mata tidak bisa menahan menetes lagi. Dia melihat ke bawah ke tulang-tulang di peti mati, berlutut dalam kehampaan, dan berteriak, "Ayah." Pada saat ini, Tan Yun merasakan arti sebenarnya dari cinta ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah mati, tetapi dia memilih untuk berkorban untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Yuyan. Pada saat ini, Tan Yun menangis. Menangis seperti anak kecil. Dia menangis begitu menusuk dan memilukan. Rasa sakit terbesar seseorang adalah tidak mengetahui siapa dia atau dari mana dia berasal, dan Tan Yun adalah orang seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun, yang akhirnya mengetahui pengalaman hidupnya, sangat menderita karena kehilangan ayahnya. Untuk menahan kesedihan di hatinya, Tan Yun berlutut dalam kehampaan, menangis sambil melihat batu giok itu tergelincir. Anakku, jika suatu hari, setelah kamu mengetahui kebenaran, kamu harus ingat, perlakukan Yuyan dengan baik, dan temukan Yuyan untuk membantunya bangkit. Dia kehilangan orang tuanya untuk menikahimu yang sudah meninggal. Dia benar-benar mencintaimu lebih dari dirinya sendiri. Juga, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi. Untuk ayahmu, aku selalu merasa bahwa dewa leluhur cucu tidak mati. Ketika kamu melampaui dewa leluhur, kamu dapat membuka batu nisan tanpa kata di peti mati, dan batu nisan tanpa kata dapat merasakan nafas dewa leluhur cucu. Kalau begitu, temukan binatang buas ini dan bunuh dia. Untukmu, Yuyan, dan balas dendam untuk ayahnya. Ada juga yang tercatat di batu nisan tanpa kata ini, misteri utama tubuh ilahi Hongmeng, formasi pedang ilahi Hongmeng, teknik pembunuhan ilahi Hongmeng. Untuk ayah, saya belum menembus sepanjang hidup saya. Untuk ayah, saya harap Anda dapat memenuhi keinginan terakhir ayah Anda, dan Anda akan tak terkalahkan oleh 3 latihan utama saat itu. Sayang, anak yang baik untuk ayah, baju besi di peti mati dibuat untukmu oleh ayah. Sayangnya, sebelum kamu sempat memberikannya padamu, kamu pergi untuk menjadi ayahmu. Set baju perang ini adalah artefak tertinggi tingkat tinggi. Kamu hanya dapat menggunakannya ketika kamu dipromosikan menjadi yang tertinggi. Kamu dapat menggunakannya setelah kamu menjatuhkan darah dan mengenali tuannya. Dengan armor ini, ia dapat menahan serangan lawan dan juga merupakan sarana untuk menyelamatkan nyawa. Anakku, ingat kata-kata menjadi seorang ayah, dan perlakukan Yuyan dengan baik. Kamu harus membalas dendam. Tertulis, cintai ayahmu dewa leluhur abadi. Tan Yun tersedak dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, anak saya akan melakukannya. Anak saya bersumpah bahwa dia akan memperlakukan Yuyan dengan baik, dan membalas dendam untukku, Yuyan, dan ayah." Setelah menangis, Tan Yun menatap mayat ayahnya di peti mati, dan setelah 3 kali membungkuk, dia berkata dengan air mata, "Ayah, aku belum bisa mengambil peti mati leluhurmu. Setelah bocah itu membalas dendam, dia akan menguburmu lagi." Setelah berbicara, Tan Yun bangkit dan menggigit ujung jarinya. Segera, setetes darah terbang dari ujung jari dan menetes ke baju besi di peti mati leluhur. Ketika darah menyusup ke baju perang, perasaan hubungan darah segera berpindah dari baju perang ke dalam hati Tan Yun. Tan Yun melihat baju perang dan berkata, "Mulai sekarang, kamu akan disebut baju besi dewa abadi." Setelah itu, Tan Yun menempatkan baju besi dewa abadi dan batu nisan tanpa kata ke dalam cincin dewa. Tan Yun, raksasa Titan akan memasuki makam dewa kuno. Pada saat ini, suara Ouyang Qian-Qian terdengar dari benak Tan Yun. "Ya," Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Qian-Qian, kamu bisa masuk sekarang." Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, Ouyang Qian-Qian terbang di depan Tan Yun tidak lama. "Tan Yun, ada apa dengan matamu?"
Apakah kamu menangis? Ouyang Qianqian berkata dengan mata khawatir, apa yang terjadi? Apakah saudari Yuyan tidak dapat menyelamatkan hidupnya? Tidak, Yuyan telah dimasukkan ke dalam benua Hongmeng di hati Hongmeng. Tan Yun Chuanyin memberitahu Ouyang Qianqian tentang semua yang ada di slip batu giok. Setelah mendengar ini, Ouyang Qianqian berlutut menghadap peti mati leluhur, dan berkata dengan tulus, menantu perempuan masa depan, Ouyang Qianqian, beri hormat kepada ayahnya. Setelah itu, Ouyang Qianqian bersujud. Setelah Tan Yun membantu Ouyang Qianqian, dia meletakkan tutup peti mati di peti mati leluhur. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening, ayah berkata bahwa Yu Yan telah membunuh putra dan putri cucu Zushen. Putra Zhangsun Zushen adalah Changsun Xuanfeng, dan putrinya adalah Changsun Xuanqi. Chaos Supreme juga disebut Changsun Xuanqi. Apakah mereka orang yang sama? Selain itu, Tan Yun tahu bahwa di atas Raja Dewa adalah alam abadi, dan alam abadi disebut Tianzun. Di atas keadaan abadi adalah keadaan umat manusia dan segala sesuatu, yang disebut Tuhan-Tuhan. Alam surga dan hukuman disebut Dewa Kuno. Alam semesta Hongmeng adalah yang tertinggi. Dan alam asal Shinto adalah Dewa Leluhur. Di atas Dewa Leluhur adalah Dewa Surga. Di atas penguasa surgawi adalah penguasa alam semesta. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa ketika dia dulunya adalah Hongmeng Supreme, dia tidak sekuat ayahnya, Wan Gu Zusen. Tepat ketika Tan Yun diam-diam berpikir, puluhan ribu raksasa Titan dengan ketinggian ribuan meter terbang di langit di istana makam dewa. Dipimpin oleh Kaisar Suci kelas 9. Di belakang Raja Suci kelas 9, ada 3 Raja Suci kelas 9 dan 7 Raja Suci kelas 8. Pada akhirnya, ada puluhan ribu Titan-Titans dari alam dewa surgawi. Kaisar Suci kelas 9 yang dipimpin terbang ke Tan Yun bersama para dewa, membungkuk dan menatap Tan Yun, mengepalkan tinjunya dan berkata, Baer Tianlong telah melihat Tuan Muda Jing. Tan Yunang memandang Baer Tianlong, mengerutkan kening, dan bertanya, apa hubunganmu dengan Raja Titan? Baer Tianlong dengan hormat berkata, Raja Dewa Titan adalah kakak tertua di akhirat. Kemudian, Baer Tianlong berkata lagi, Tuan Muda Jing, jangan khawatir, saya tidak akan mengkhawatirkan Anda karena Anda membunuh keponakan saya Balsaksuan. Tuan Tianzun telah mengakui bahwa jika Anda memusuhi Anda, dia akan membunuh seluruh keluarga. Selain itu, bahkan jika Tuan Tianzun tidak memberikan penjelasan, Xia pasti tidak akan melawan Tuan Muda Jing, karena Xia dan kakak laki-lakiku Raja Dewa Titan telah lama memutuskan persaudaraan mereka. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, itu bagus. Tiba-tiba, Tan Yun sepertinya menemukan sesuatu, dan seringai di sudut mulutnya. Dia memandang raksasa Titan kelas 9 di belakang Baer Tianlong dan berkata sambil tersenyum, Tes Gading, kenalan lama. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Pada saat ini, raksasa Titan yang menatap Tan Yun menelan ludahnya, mengguncang seluruh tubuhnya dengan ketakutan, plop. Dengan suara, dia berlutut di depan Tan Yun, menghancurkan kepalanya, dan berkata dengan ketakutan. Tuan Muda Jing, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf, saya sangat kecil dan buta, saya menyinggung Anda. Sedikit yang tahu kesalahannya, tolong selamatkan si kecil. Melihat adegan ini, Baer Tianlong mengerutkan kening, dan berteriak pada raksasa Sein King Titan kelas 9, Dalbas, apa yang terjadi? Tan Yun memandang Darbas dan mencibir. Betul sekali. Darbas ini adalah orang yang merampok Tan Yun ketika Tan Yun dan Jinglu memasuki Danau Dewa Qingyang untuk berburu harta karun di Dewa-Dewa kuno. Pada saat itu, Darbas mengambil 7 prajurit Dewa Titan dan merampok Tan Yun dari semua sumber daya budidaya dan semua batu giok. Jika dia tidak memberikannya, dia akan membunuh Tan Yun dan Jinglu. Akibatnya, Tan Yun bahkan tidak memiliki giok dewa untuk membuka susunan teleportasi untuk memasuki alam dewa kuno. Untungnya, dia bertemu Bosu pada saat itu. Baisu mengeluarkan 100 keping giok dewa terbaik, membuka susunan teleportasi, dan membawa Tan Yun dan Jinglu memasuki dewa-dewa kuno. Pada saat ini, Delbas menghadapi omelan Baer Tianlong, dan tubuhnya gemetar ketakutan, kembali ke Jenderal Besar, bawahannya merampok Jing dan Tuan Muda Jing dalam susunan teleportasi di dasar Danau Qingyang Shenhu ribuan tahun yang lalu. Bajingan! Baer Tianlong berteriak dengan marah, aturan militer Jenderal Besar ini adalah perampokan tidak diperbolehkan, dan pelanggar harus dihukum berat. Kamu sangat berani,
Kamu berani melakukan kejahatan melawan angin, dan kamu menggertak Tuan Muda Jing. Mendengar itu, Darbas bersujud, Dewa yang agung akan menyelamatkan hidupku, hidupku. Bar Tianlong menutup telinga, melihat kembali ke puluhan ribu tentara. Dengan ekspresi suram, siapa lagi yang merampok Tuan Jing pada waktu itu, berdirilah untukku. Begitu kata-kata itu jatuh, 7 jenderal besar menggigil, berdiri, berlutut menghadap Tan Yun dan Baer Tianlong, memohon belas kasihan. Pada saat ini, Baer Tianlong kembali menatap Tan Yun dan membungkuk dan berkata, Tuan Jing, 8 orang akan diserahkan kepada Anda. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan dibunuh. Setelah mendengar ini, 8 orang terus bersujud ketakutan dan memohon belas kasihan Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening, setelah sedikit berpikir, serius, aku benar-benar ingin membunuh kalian berdelapan saat itu. Namun, hal-hal telah berlalu begitu lama, selain itu, pada waktu itu, kamu baru saja merampokku, tidak tega membunuhku, dan tidak memiliki pikiran jahat terhadap Jinglu. Kalau begitu aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini, tetapi kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak akan merampok orang lain di masa depan. Akhirnya, berlutut di sini selama 3 hari 3 malam, tampar dirimu sendiri, dan lupakan saja. Mendengar hal itu, ke-8 orang itu bersyukur, dan sesuai dengan permintaan Tan Yun, mereka bersumpah untuk tidak merebut barang milik orang lain, dan terus menamparkan wajah mereka. Tan Yunang memandang Baer Tianlong, menggenggam tinjunya dan berkata, karena kamu di sini, maka aku akan pergi. Baer Tianlong membungkuk dan berkata, Tuan Jing berjalan perlahan, serahkan saja ke sini. Ya, Tan Yun mengangguk, lalu membawa Ouyang Qianqian ke udara dan terbang keluar makam Dewa Abadi. Dengan hormat kirim Tuan Jing. Baer Tianlong memimpin puluhan ribu tentara ilahi, berteriak keras dan menyaksikan Tan Yun pergi. Di dalam hati mereka, Tan Yun adalah murid Lingxia Tianzun, dan mereka tidak berani tidak hormat. Setelah Tan Yun dan Ouyang Qianqian, seperti anak laki-laki emas dan wanita batu giok, terbang keluar dari makam para dewa abadi, di mata hormat semua yang abadi dan tentara, mereka mengorbankan manusia yang luar biasa dan perahu dewa dan berlayar ke lautan awan dan menghilang. Di lautan awan yang luas, Ouyang Qianqian di Shenzhou melihat bahwa mata Tan Yun sedikit lembab. Dia tahu bahwa Tan Yun sedih atas kematian ayahnya. Ouyang Qianqian berbisik, jangan sedih. Jika pamanmu masih hidup, dia tidak ingin melihatmu sedih. Tan Yun mengangguk, dan tersenyum sedikit, aku baik-baik saja, jangan khawatir, pergi, aku akan menemanimu ke kota Peri Tongtian. Waktu berlalu. 1 tahun 3 bulan kemudian, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan terbang bersama Ouyang Qianqian dan mendarat di luar kota abadi Tongtian. Pada saat ini, seorang jenderal abadi yang menjaga gerbang kota abadi Tongtian tiba-tiba menggosok matanya. Dan ketika dia yakin dia tidak menatap matanya, dia memandang Ouyang Qianqian dan berkata dengan penuh semangat, Nona. Apakah itu benar-benar kamu? Petik 2. Yah, ini aku. Ouyang Qianqian menyapu dari Shenzhou dan terbang di depan Jenderal Abadi. Wanita hebat, kamu belum mati. Yang Abadi akan sangat bersemangat, Nona, apakah penguasa kota baik-baik saja sekarang? Sangat bagus. Ouyang Qianqian tersenyum, ayahku dan aku telah menjadi dewa, dan sekarang ayahku berada di alam Dewa Hongmeng. Mendengar ini, para jenderal peri dan semua prajurit peri terkejut. Ribuan tahun yang lalu, mereka berpikir bahwa tuan kota dan wanita muda itu bertemu secara tidak sengaja, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa sekarang wanita muda dan tuan kota telah menjadi dewa. Setelah itu, Zhong Ouyang Qianqian yang sangat dinanti-nantikan terbang berdampingan dengan Tan Yun ke kota abadi Tongtian dan langsung menuju paviliun artefak Peerless di kota Fang. Tan Yun tidak asing dengan paviliun artefak Peerless. Paviliun ini dulunya adalah toko yang berada tepat di bawah City Lord's Mansion. Di paviliun inilah Tan Yun membeli pedang peri yang disempurnakan oleh Ouyang Qianqian. Setelah Ouyang Qianqian memasuki paviliun artefak Peerless, dia melihat seorang lelaki tua menyipitkan matanya, berbaring di kursi goyang. Orang ini adalah Zhang Sanfeng. Paman Zhang. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di telinga Zhang Sanfeng. Setelah dia membuka matanya, ketika dia melihat Ouyang Qianqian, matanya yang keruh menunjukkan kegembiraan, Nona. Nona benar-benar kamu. Tubuh tua Zhang Sanfeng yang bersemangat bergetar dan berdiri. Ya, itu aku. Ouyang Qianqian tersenyum senang. Kemudian,
Dia memberitahu Zhang Sanfeng apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Setelah Zhang Sanfeng mendengar bahwa Ouyang Duantian dan Ouyang Qianqian telah menjadi dewa, matanya yang keruh menunjukkan keterkejutan. Kemudian, Zhang Sanfeng menemani Ouyang Qianqian dan Tan Yun kembali ke istana Tuan Kota. Berita tentang kembalinya Ouyang Qianqian membuat semua orang di istana Tuan Kota sangat senang, dan pengurus rumah tangga tua itu sedang mempersiapkan makan malam. Malam tiba. Saat makan malam mewah, Qianqian Ouyang mengumumkan cintanya, dan semua orang dengan antusias memanggang Tan Yun, tidak mabuk atau kembali. Makan malam berlangsung lebih dari 2 jam, dan itu tidak berakhir sampai jam pertama. Selama perjamuan, Ouyang Qianqian juga minum banyak anggur. Setelah perjamuan, Tan Yun kembali ke kamar kerja dengan Ouyang Qianqian yang menawan. Setelah menutup pintu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Ouyang Qianqian tersenyum seperti bunga, dan penampilannya yang pemalu setelah minum bahkan lebih menawan dari sebelumnya. Tan Yun, mengapa kamu memasang penghalang kedap suara? Tan Yun tersenyum buruk, melangkah maju dan melingkarkan lengannya di pinggang Ouyang Qianqian, menundukkan kepalanya di telinganya, dan bernapas ringan, karena nanti, aku khawatir suaramu akan terlalu keras untuk didengar. Ah! Mata indah Ouyang Qianqian melebar, dan wajahnya sangat merah sehingga dia bisa berdarah. Kamu nekrotik, dan orang-orang tidak menjanjikanmu dan membiarkanmu menggertak mereka. Tidak, Tan Yun tersenyum, dan tiba-tiba memeluk Ouyang Qianqian, mencium aroma perawan yang menyebar dari tubuh Ouyang Qianqian. Sudut mulut Tan Yun membentuk lekukan. Qianqian, jangan lupa, Anda menjanjikan saya sesuatu sebelumnya. Ouyang Qianqian menghindari matanya. Apa yang mereka janjikan padamu? Kamu mengatakan itu setelah aku menemanimu pulang, biarkan aku melakukan apapun yang aku inginkan untukmu. Tan Yun memandang Ouyang Qianqian yang anggun dalam pelukannya, menelan ludahnya, dan perut bagian bawahnya panas, dan melemparkan Ouyang Qianqian ke sofa. Kemudian, dalam panggilan Ouyang Qianqian, Tan Yun melepaskan ikatan yang mengikat pinggangnya. Malam memudar dan fajar datang. Di sofa, Ouyang Qianqian meringkuk di pelukan Tan Yun, dan berkata dengan lembut, sudah waktunya untuk bangun. Kenapa kamu bangun? Saat Tan Yun berbicara, dia berbalik dan menekan Ouyang Qianqian di bawahnya. Mata indah Ouyang Qianqian menunjukkan kepanikan yang menggoda, dan berkata, kamu masih di sini. Dalam 7 hari berikutnya, Ouyang Qianqian hampir tidak tinggal, dan dipelihara oleh Tan Yun siang dan malam. Hari ke-8. Tan Yun membawa Ouyang Qianqian milik Xiao Niai, melangkah keluar dari paviliun, dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada pengurus rumah yang lama. Tan Yun mengendarai Senzu, membawa Ouyang Qianqian dan terbang keluar dari kota abadi Tongtian menuju rumah abadi 9 surga. Setelah tiba di luar Jiutianxian Mansion, Tan Yun mengeluarkan token, membuka gerbang alam Dewa Hongmeng, dan kembali ke aula ruang waktu kota Dewa Hongmeng. Setelah melangkah keluar dari kuil ruang dan waktu, Tan Yun membawa Ouyang Qianqian ke rumah suci Hongmeng di puncak gunung Hongmeng, dan bertemu Lingxia Tianzun. Bagaimanapun, Tan Yun sekarang adalah murid Lingxia Tianzun. Dia kembali dari alam abadi 9 surga Hongmeng ke alam Dewa Hongmeng, jadi dia secara alami ingin mengunjungi guru. Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan bertanya, Yuner, apakah Fang tak terkalahkan masih di alam 9 surga? Tidak. Tan Yun berkata, Tuan, setelah muridnya mengirim peti kristal berwarna darah ke makam Dewa Abadi, Diakon Fang pergi. Oh, Lingxia Tianzun mengangguk dan berkata, kalau begitu, mungkin dia telah menutup suatu tempat. Selanjutnya, Tan Yun mengucapkan selamat tinggal pada Lingxia Tianzun. Tan Yun membawa Ouyang Qianqian dan meninggalkan kota Dewa Hongmeng. Setelah 2 tahun, dia tiba di Baicheng God City dan menemukan kepala City Lord's Mansion, Bai Sun. Alasan mencari Bai Sun adalah ketika Tan Yun meninggalkan kota tentara Qingtian, Raja Baicheng mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, jadi dia meminta Tan Yun untuk mencari Bai Sun, biarkan dia mengantarnya dan kembali ke kota tentara Qingtian. Bai Sun adalah Raja Dewa kelas 4. Setelah Tan Yun mengutarakan niatnya, Bai Sun segera mengantar Tan Yun dan keduanya kembali ke kota Hongmeng. Kemudian di aula ruang dan waktu kota Dewa Hongmeng, terowongan ruang dan waktu terbuka yang mengarah ke benteng alam Dewa Hongmeng, kota militer tertinggi. Setelah melakukan perjalanan melalui terowongan ruang waktu selama 9 bulan, kami tiba di aula ruang waktu kota militer tertinggi. Saya telah melihat Tuan Muda Jing.
Seorang jenderal dewa yang menjaga istana temporal, membungkuk ke arah Tan Yun. Tan Yun terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain, jadi dia mengorbankan Senzu, dan pergi dari kota militer tertinggi bersama Bai Sun dan Ouyang Qianqian, dan melaju ke kota militer Qingtian yang jauh dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, Jenderal Dewa buru-buru tiba di istana tuan kota dari kota tentara tertinggi, berlutut di depan Raja Dewa tertinggi dengan satu lutut, dan berkata dengan hormat, "Kembalilah ke Panglima Besar, Jing Yun baru saja keluar dari istana duniawi." Nama ini bukan orang lain, tetapi saudara kedua Feng Chu, Feng Han. Ketika Raja Dewa tertinggi mengirim Feng Chu untuk memburu Tan Yun, Feng Chu pernah memberitahu Feng Han tentang hal itu. "Apa yang kamu bicarakan? Jing Yun tidak mati." Tubuh Raja Dewa tertinggi terkejut. Feng Han berkata dengan jujur, "Iya, Komandan, Jing Yun memang tidak mati." Juga, pengawalnya tampaknya adalah Bai Cheng God City, kepala City Lord's Mansion, Bai Sun. Saat berbicara, Feng Han cukup khawatir tentang keselamatan kakak laki-lakinya Feng Chu. Melihat Tan Yun kembali hidup-hidup, dia samar-samar gelisah, dan firasat buruk muncul secara spontan, khawatir kakak tertuanya akan dibunuh alih-alih membunuh Tan Yun. "Oke, begitu, kamu bisa mundur." Setelah Raja Dewa tertinggi melambaikan tangannya untuk membuat Feng Han mundur, ekspresinya menjadi sangat serius. Dalam hatinya, dia tidak peduli tentang hidup dan mati bawahannya Feng Chu. Yang dia khawatirkan adalah dia takut Feng Chu akan mengungkapkan identitasnya. Memikirkan hal ini, Raja Dewa tertinggi menghibur dirinya sendiri dan berkata, "Feng Chu pergi untuk memburu Jing Yun 760 tahun yang lalu dan belum kembali. Saya khawatir itu terlalu beruntung. Jika Jing Yun benar-benar membunuh Feng Chu dan mengetahui bahwa utusan utama di balik layar adalah Raja Dewa, maka dia harus memberitahu Lord Tianzun tentang masalah ini, dan biarkan Master Tianzun mengambil alih dia dan menemukan Raja Dewa untuk menyelesaikannya." Dan sekarang setelah Jing Yun kembali ke perbatasan, Tuan Tianzun belum mengirim siapapun untuk meminta Dewa Wang Xingxi untuk menanyakan dosa-dosanya. Dengan cara ini, Feng Chu tidak mengkhianati dewa ini sebelum kematiannya. Ya, harus begitu. Ketika dia berbicara pada dirinya sendiri di sini, Raja Dewa tertinggi menghela nafas secara rahasia, dan segera, cahaya dingin muncul di matanya. Bagaimana kehidupan Jing Yun ini bisa begitu hebat? Dia telah menyinggung begitu banyak orang, dan dia masih hidup sekarang. Tidak, Raja Dewa ini harus menemukan cara untuk membunuhnya. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian, Tan Yun mengendarai Senzu, membawa Ouyang Qianqian dan Bai Sun ke kota tentara Qingtian. "Saya telah melihat Tuan Muda Jing." Para prajurit dan jenderal yang menjaga gerbang kota membungkuk kepada Tan Yun satu demi satu. "Tidak perlu sopan." Tan Yun menjawab sambil tersenyum, lalu mengendarai Senzu ke gerbang kota dan terbang menuju rumah penguasa kota di atas para dewa. Setelah tiba di istana tuan kota, Tan Yun melaporkan keselamatan kepada Raja Bai Cheng, dan berterima kasih kepada Bai Sun atas pengawalannya. Dia membuka gerbang Dewa Elit di atas puncak Qingtian dan terbang ke Dewa Elit. Tidak lama kemudian, Tan Yun kembali ke Jing Mansion di hutan kuno. Setelah Tan Yun melangkah ke gerbang mansion, dia melihat pagoda Dewa Duniawi tingkat 12 yang berdiri di tengah mansion, dan matanya menunjukkan pemikiran yang dalam. Ledakan. Pada saat ini, gerbang menara terbuka, dan bayangan emas terbang keluar dari menara, berubah menjadi rok emas Sen Subing di depan Tan Yun. "Suamiku, aku sangat merindukanmu." Sen Subing berdiri dan mencium Tan Yun segera setelah dia jatuh. Tan Yun memeluk Sen Subing dengan erat di lengannya, dan menciumnya dengan penuh kasih sayang dan mendominasi sampai dia menciumnya begitu keras sehingga dia akan mati lemas. Ketika Tan Yun melepaskan Sen Subing, semua orang yang telah ditutup di pagoda Dewa Duniawi telah muncul di halaman. Binatang buas masih mundur di menara Dewa Duniawi. "Ayah, aku baru saja kembali dari kota abadi Tongtian." Ouyang Qianqian dengan senang hati datang ke Ouyang Duantian dan mengobrol dengan ayahnya. "Kakak ipar, lama tidak bertemu, tidakkah menurutmu ada orang lain?" Sue Ziyan, yang mengenakan gaun ungu, memegang lengan Tan Yun dengan sembarangan, dan bertanya sambil tersenyum. "Ya," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "aku hampir merindukanmu." Potong gelombang aku tidak percaya. Sue Ziyan cemberut mulut ceri kecilnya, tapi jantungnya berdebar kencang. Selanjutnya, setelah Tan Yun mengobrol dengan semua orang sebentar, Wu Xinsang, Huang Fuguchong,
Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Tian Lao, dan Wei Kuan terus kembali ke Menara Dewa Duniawi tingkat 12 untuk mundur. Setelah itu, Tan Yun memimpin gadis-gadis itu ke aula besar di Jing Mansion. Berdengung, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan penghalang kedap suara dipasang di kehampaan. Sen Subing bertanya, Tan Yun, bagaimana? Apakah Yusu telah bangkit? Ya, Tan Yun berkata, dia telah dibangkitkan. Dia sekarang adalah Kaisar Suci kelas 6. Aku membiarkannya tinggal di tanah rahasia di kedalaman neraka dewa. Sen Subing, Tuoba Yingying, dan Zhen Ji sangat senang mendengar kebangkitan Dongfang Yusu, karena ketiganya mengenali Dongfang Yusu. Apakah Suster Yuyan membawanya kembali? Tang Meng bertanya pada saat ini. Membawanya kembali. Tan Yun berkata, saya telah menempatkannya di jantung Hongmeng, tetapi jika Anda ingin bangun, Anda membutuhkan banyak darah dan kekuatan jiwa. Apakah ada cara? Namong Yukin bertanya. Iya, Tan Yun berkata, sebentar lagi, aku akan memasuki jantung Hongmeng dan mengatur pengorbanan darah dan formasi kelahiran kembali jiwa di istana tempat Yuyan berada. Ketika ada pertempuran sengit skala besar dengan pasukan iblis surgawi ekstrateritorial di masa depan, saya dapat membawa Yuyan untuk membantunya melahap darah dan kekuatan jiwa orang mati, sehingga dia dapat dilahirkan kembali secepat mungkin. Setelah mendengar ini, para wanita mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Setelah berbicara, mata Tan Yun mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Suamiku, ada apa? Tante Xianer melangkah maju dan bertanya sambil membantu Tan Yun merapikan jubahnya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap para wanita itu dan berkata, saya tahu identitas saya yang sebenarnya. Setelah itu, Tan Yun memberitahu para wanita tentang menjadi putra dewa leluhur abadi di alam semesta terakhir, dan tentang kematian total ayahnya untuk menyelamatkan dirinya dan Yuyan. Setelah mendengarkan, para wanita menghibur Tan Yun. Setelah waktu yang lama, Tan Yun menghela nafas. Setelah membuang masalahnya, dia memandang Fang Ziqing, yang menutupi wajahnya, dan berkata, Xiao Qing, aku punya kabar baik. Aku ingin memberitahumu. Kakak, kabar baik apa? Mata indah Fang Ziqing penuh dengan rasa ingin tahu. Tan Yun tersenyum dan berkata, hari ini, kamu bisa mengembalikan penampilanmu. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh halus Fang Ziqing Miaoman yang bertopeng tiba-tiba bergetar, dan ada kegembiraan yang tak terkendali di matanya, benarkah saudara? Anda tahu, identitas Fang Ziqing tidak sederhana. Di masa lalu, dia bukan hanya Kaisar Abadi 9 Surga dari alam 9 Surga Hongmeng, tetapi juga 4 wanita cantik Ouyang Qianqian, Zhen Ji, dan Bai Lianer. Selain itu, Tan Yun dan yang lainnya juga telah melihat Fang Ziqing melepas cadarnya, meskipun dia memiliki goresan dangkal di wajahnya, dia masih menawan. Jika dia pulih, Sen Subing, Tante Xianer, dan Namong Yukin semua akan merasa malu. Tentu saja itu benar, Tan Yun berkata dengan tegas. Mendengar ini, mata Fang Ziqing dipenuhi dengan air mata kegembiraan, dan dia berkata dalam hati, saudaraku, tahukah kamu? Ketika Xiao Qing adalah Kaisar Abadi 9 Surga di masa lalu, dia selalu mencintai saudaranya. Jika wajah Xiao Qing pulih, Xiao Qing akan menjadi wanita saudaranya di masa depan. Fang Ziqing diam-diam memikirkan sesuatu di sini, seolah memikirkan sesuatu. Bingung, saudaraku, bukankah maksudmu hanya darah anjing yang membunuh Xiao Qing yang dapat mengembalikan penampilan Xiao Qing? Mungkinkah, kakak, kamu telah membunuh anjing Imperius yang mengkhianatiku? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kakakku tidak membunuh pesta tanpa terkalahkan, tetapi menangkap binatang buas ini. Jika kamu ingin membunuh, Xiao Qing lah yang akan membalas dendam untuk orang tuamu. Mendengar berita bahwa Fang Unbeaten ditangkap hidup-hidup, Fang Ziqing memikirkan orang tuanya yang telah meninggal secara tragis, dan langsung kehilangan kendali atas emosinya. Air mata mengalir di matanya yang indah, dan matanya ditelan oleh kesedihan dan kemarahan. Saudaraku, di mana itu? Kamu mengeluarkannya. Aku ingin membunuhnya, aku ingin membunuhnya. Tan Yun berkata, Xiao Qing, tunggu sebentar, saya akan membiarkan Xiao Lu mengambilnya. Setelah itu, Tan Yun berkata, sedikit terbuka. Saudara yang baik, Jinglu terbang keluar dari telinga Tan Yun dan muncul di depan Tan Yun. Xiao Lu, buang Fang tak terkalahkan, kata Tan Yun. Ya, Jinglu mengangguk sedikit dan membuka tas Spirit Beast di pinggang dan bahunya. Kemudian,
Fang tak terkalahkan, yang anggota tubuhnya patah, berguling keluar dari tas binatang buas dan jatuh di depan Tan Yun. Fang Undefeated yang tampak kuyu menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat bahwa dia dikelilingi oleh sekelompok orang, dia terkejut terlebih dahulu, lalu menatap Tan Yun seolah-olah dia telah menemukan sedotan, dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Jing, selamatkan aku. Ada murid emas Kun Peng yang ingin membunuhku. Fang Unbeaten menunjuk Jinglu dengan marah dan berkata, Tuan Jing, dia adalah. Tanpa menunggu kata-kata Fang yang tak terkalahkan, dia dipotong oleh Tan Yun dengan acuh tak acuh, aku memintanya untuk menangkapmu. Kau memintanya untuk menangkapku. Fang yang tak terkalahkan, dengan anggota badan dan tulang yang patah, berbaring di tanah menatap Tan Yun dan bertanya dengan keras, mengapa? Tuan Muda Jing, mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Kamu dan aku tidak memiliki keluhan dan permusuhan, mengapa kamu ingin membunuhku? Hanya karena kamu adalah murid Lord Tianzun, kamu tidak dapat menyakiti orang yang tidak bersalah. Tan Yun tersenyum. Itu adalah cibiran yang ingin mencabik-cabik Fang tak terkalahkan, memutilasi yang tidak bersalah. Sungguh kejam bagi yang tidak bersalah. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Adapun kenapa aku membiarkan Xiaolu menangkapmu, itu karena seseorang mencarimu. Mendengar ini, Fang Undefeated menahan rasa sakit yang parah di lengan dan kakinya, dan berkata dengan gemetar, Tuan Jing, ya, siapa yang mencari saya? Fang tidak terkalahkan, ini aku. Mata Fang Ziqing yang penuh air mata, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dengan tegas berkata, aku mencarimu. Fang Unbeaten berbalik dan menatap wanita bertopeng di depannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa kamu? Kamu pikir aku ini siapa? Fang Ziqing merobek cadarnya dengan tiba-tiba, memperlihatkan wajah yang menakjubkan. Tapi di wajahnya, goresan sangat mengejutkan. Gadis ini, aku tidak mengenalmu, apakah kamu menemukan orang yang salah? Kata Fang tak terkalahkan, tidak kenal aku, hahaha. Fang Ziqing tersenyum marah, mengulurkan jari dan menunjuk goresan di wajahnya, kalau begitu kamu selalu ingat goresan ini. Aku tidak ingat, alis Fang yang tak terkalahkan berkerut. Setelah berpikir lama, dia tidak memiliki kesan. Dia dengan benar berkata, gadis ini, aku bisa melihat goresan di wajahmu. Ini memang disebabkan oleh klan anjing Imperiusku terluka. Tapi kamu dianiaya dan debitur adalah pemiliknya. Kamu tidak bisa begitu saja menyebarkan keluhanmu di kepalaku karena orang-orangku menyakitimu. Juga, aku juga ingin membantumu menyembuhkan bekas luka di wajahmu, tapi darahku tidak berguna. Hanya dengan darah anjing kebal yang menyakitimu, kami dapat menghilangkan goresan di wajahmu dan mengembalikan penampilanmu. Gadis ini, selama kamu melepaskanku, aku akan menganggap bahwa hal-hal hari ini tidak terjadi. Aku juga tidak akan memberitahu Tuan Tianzun, dan akan membantumu menemukan anjing Imperius yang menyakitimu. Mendengar ini, Fang Ziqing menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata dengan dingin, betapa pelanggarnya, dia memiliki debitur, dan Fang tidak terkalahkan. Saya akan menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Anda mungkin memikirkan sesuatu. Dulu ada seorang gadis kecil yang memelihara seekor anjing. Kemudian, gadis kecil itu mendapat bimbingan dari Hongmeng Supreme. Setelah dewasa, dia menjadi terkenal di alam 9 surga abadi dan dikanonisasi oleh Hongmeng Supreme sebagai 9 surga abadi. Kaisar. Kemudian Hongmeng Supreme dibunuh oleh Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Karena Hongmeng Supreme abadi dan abadi, dua Supreme Agung bergabung untuk mengutuk Hongmeng Supreme ke dalam siklus keabadian. Dan ketika Kaisar abadi 9 surga ingin bunuh diri, dan kemudian jiwa peri memasuki reinkarnasi untuk mencari Hongmeng tertinggi, anjing Imperius, binatang buas yang serakah dan takut mati, tahu bahwa dulu Kaisar abadi 9 surga membunuh dirinya sendiri, utusan alam dewa asal mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, itu mengancam orang tua Kaisar 9 surga dan membiarkannya menyerah. Kaisar abadi 9 surga tidak punya pilihan selain menyerah kepada utusan alam dewa Si Yuan. Ketika utusan itu dikirim, Kaisar abadi Jiutian ingin membunuh anjing Imperius, tetapi binatang buas ini mengancamnya dengan kehidupan Kaisar abadi Jiutian, orang tua. Akhirnya, anjing Imperius akan terluka parah oleh Kaisar abadi 9 surga yang tidak berani melawan, dan anjing itu akan membunuhnya. Kaisar abadi 9 surga yang terluka parah pada akhirnya dibunuh oleh anjing Imperius, tetapi anjing Imperius tidak tahu.
Sinar jiwa peri yang tidak lengkap dari Kaisar Abadi 9 Surga melarikan diri dari alam 9 surga, melewati api penyucian galaksi, melakukan perjalanan melalui semburan surga selama 30.000 tahun, dan mencapai bidang fana dari benua Suantian. Bereinkarnasi sebagai manusia. Namun, Kaisar Abadi 9 Surga, yang terlahir kembali, masih memiliki goresan anjing Imperius di wajahnya. Berbicara tentang ini, Fang Ziqing menjadi semakin bersemangat, hampir berteriak, "Fang tak terkalahkan, katakan saja siapa aku." Mendengar ini, Fang tak terkalahkan gemetar di mana-mana, menatap Fang Ziqing, wajahnya langsung memucat, dan dia gemetar, kamu adalah tuannya, Tuan Fang Ziqing." "Bukan aku, siapa lagi yang bisa?" Fang Ziqing meneteskan air mata, membalik tangan kanannya, memegang pedang ilahi, takdir pertama, dengan aliran darah, menusuk bahu kanan Fang yang tak terkalahkan dan memakukannya ke tanah. "Jangan panggil aku Tuan." Hal terakhir yang disesali Fang Ziqing adalah membesarkan anjingmu yang tidak tahu berterima kasih. "Fang tak terkalahkan, katakan padaku. Kamu mengkhianatiku di masa lalu yang cukup kejam, mengapa kamu ingin membunuh orang tuaku? Bagaimana dengan hati nuranimu? Apakah kamu tidak tahu siapa yang menyelamatkanmu ketika kamu akan mati beku di salju ketika kamu masih muda? Tidak ingatkah kamu?" Mendengar ini, Fang memandang Fang Ziqing tak terkalahkan, air mata di matanya terlepas dari pipinya, dan tersedak, "Tuan, saya ingat, orang tua Anda yang menyelamatkan saya dari es dan salju. Tuan, saya salah, saya benar-benar salah." Fang Ziqing kehilangan kendali atas emosinya lagi, menghunus pedang dengan tangan kanannya, dan terus menusuk tubuh Fang yang tak terkalahkan, sambil menangis, "Dasar binatang, apa gunanya kalimat yang salah? Bisakah orang tuaku selamat? Oh, kau benar-benar kejam. Kamu binatang, aku akan membunuhmu." Fang Ziqing memikirkan orang tuanya yang telah meninggal secara tragis. Dia gila, memegang pedang ajaib dan menusuk tubuh Fang yang tak terkalahkan ke sarang lebah. Mayat berdarah itu mengerikan. Detik berikutnya, sesosok anjing penghapus jiwa dengan panjang 5 kaki terbang keluar dari mayat Fang yang tak terkalahkan, tergantung di kehampaan. Hantu adalah jiwa binatang Raja Suci dari anjing Imperius. Anjing Imperius terbang ke dalam kehampaan, merangkak di depan Fang Ziqing, air mata mengalir dari matanya, dan tersedak, "Meskipun aku tahu, aku tidak memenuhi syarat untuk memanggil tuanmu. Tapi aku ingin meneleponmu lagi sebelum aku mati. Tuan, saya salah. Saya benar-benar salah. Jika Anda memberi saya pilihan lain, saya tidak akan pernah bodoh lagi. Saya akan menyerang Anda dan orang tua Anda. Tuan, saya salah, tahukah Anda? Selama bertahun-tahun, saya sering memikirkan hari-hari ketika saya berada di sisi Anda." Setelah mendengar ini, Fang Ziqing berteriak sambil menangis, berhenti bicara. Begitu kata-kata itu jatuh, Fang Ziqing menghancurkan jiwa binatang Raja Suci dari anjing Imperius dengan satu pedang, dan dia benar-benar mati. Fang Ziqing menutup matanya yang berkaca-kaca, menangis, "Ayah, Ibu, putriku membalas dendam untukmu.